Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam khatulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Aktualisasikan diri antara laki-laki dan perempuan sama besarnya. Di era industri 4.0 ini merupakan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengubah mindset, sikap permisif, dan praktek budaya yang membatasi kemajuan perempuan melalui pendidikan. Kini saatnya perempuan mengambil peran di era industri 4.0 yang kian menantang. Kita akan membahasnya dalam Ngulik edisi Hari Perempuan Internasional dengan topik berinvestasi pada perempuan memperkuat kemajuan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ku gembira melangkah di udara. Pak Pos membawa berita dari yang ku damba. Sepucuk surat yang manis, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. 1, 2 dan 3, ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku berlompat seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, membikin hatiku melompat seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Hari ini ku gembira melangkah di udara.
terus membawa berita dari yang ku damba. 1, 2 dan 3, ku mulai membaca surat cintaku yang pertama, membikin hatiku melompat seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, membikin hatiku melompat seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Surat cintaku yang pertama, membikin hatiku melompat seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama, membikin hatiku melompat seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Baik, saya arahkan langsung ke pembawa acara pagi hari ini, Ani Purnama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik, Sumeneb siang ini. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb. Pada pagi hari ini kita Ngulik, Sumeneb live ngulik ya dari VIP Room Kantor Bupati Sumeneb. Dari masa ke masa, zaman ke zaman, peran kaum perempuan terus berkembang, baik pemikiran maupun peradabannya. Namun sosok perempuan oleh sebagian masyarakat itu masih dipandang sebagai kaum lemah, khususnya di bidang teknologi yang terus melaju dengan super cepat. Bahkan menurut catatan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, hanya ada 30% pekerja perempuan di bidang industri sains, teknologi, teknik, politik, dan tak terkecuali peran dan kiprah perempuan itu dibatasi dengan kuota hanya 30%. Dan seharusnya di era industri 4.0 ini peran dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri antara laki-laki dan perempuan itu sama besarnya. Hanya saja saat ini tantangan yang dihadapi oleh perempuan bagaimana mengubah sikap permisif dan juga praktik budaya yang kemudian membatasi kemajuan perempuan melalui pendidikan guna memperkecil kesenjangan antara kaum perempuan dan juga laki-laki. Dan pagi ini hadirin dan juga pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net, saya akan berbincang dengan dua public figure yang mempunyai peran dalam keluarga, sosial, budaya, agama dan juga politik. Saya sapa terlebih dahulu yang pertama Ibu Hajah Dewi Khalifah SHMH, Wakil Bupati Sumeneb. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah hadir pagi Terima ini. kasih, Mbak. Baik. Kemudian juga saya sapa Ibu Dr. Anda Hosnul Khotimah MM, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ani. sudah hadir. Apa kabar? Sehat, tetap semangat ya. Karena besok adalah Hari Perempuan Internasional. Jadi Betul. kata Bu Wabub tadi semuanya harus semangat, tidak boleh melo-melo gitu ya. Walaupun di luar saat ini sedang hujan ya Ibu ya. Baik, saya ke Ibu Dewi Khalifah dulu nih. Menurut Ibu bagaimana sih Bu sebenarnya cara perempuan di era revolusi industri 4.0 ini yang dimana kita dituntut mampu menguasai teknologi secara digital begitu Ibu? Pertama saya ucapkan terima kasih dan kita harus semua semangat karena besok kita memperingati Hari Perempuan Internasional yang tentunya semangat itu harus kita wujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama yaitu kalau saya bicara dalam sisi peradaban agama, dalam agama Islam itu mungkin kita
pernah membaca satu surat yang mengenalkan tentang pemimpin perempuan yang membawa daerahnya disebut sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu Ratu Balkis ya. Itu yang digambarkan bagaimana seorang perempuan bisa memimpin sebuah negara menjadi negara yang maju, makmur dan sejahtera. Kemudian ada beberapa figur-figur perempuan dalam sejarah Islam yang itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupan dunia. Ada yang dalam sisi kehidupan dalam pendidikan. Seperti misalnya Siti Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sehingga kita tahu bagaimana tata cara dalam berkeluarga, bagaimana tata cara kita menuntut ilmu, sampai bagaimana perempuan itu mempunyai pendidikan. Itu kita dapatkan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah secara langsung dari baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian ada perempuan yang dalam sisi ekonomi, yaitu istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini adalah pedagang ulung yang pada waktu itu tidak ada satu perempuan di kafir Quraisy yang bisa mengalahkan kepintaran Siti Khadijah dalam berdagang sampai ke negeri Syam. Sehingga itu yang sering disebut bahwa Siti Khadijah lah perempuan yang membackingi perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dengan kehidupan perekonomian yang beliau bentuk. Kemudian ada juga perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang, kelembutan, kesabaran, yaitu putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah ini digambarkan seorang perempuan yang lembut, penuh kasih sayang, kesabaran, sebagai seorang istri, mitra dalam keluarga, dan juga sebagai ibu untuk tauladan putra-putrinya. Kemudian ada seorang perempuan yang ahli ibadah, yaitu Siti Maryam binti Imron, yang disebutkan beliau adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi di dalam agama Islam itu sudah banyak gambaran-gambaran yang diberikan kepada kita yang menurut saya sebenarnya gerakan feminisme, kalau dikatakan gerakan feminisme di hari ini itu sebenarnya sudah terbentuk ada jauh sebelum peradaban modern saat ini sudah ada. Maka hari ini tentunya saya berharap bahwa perempuan-perempuan di Indonesia kita semua harus semakin semangat. Kita sudah diberikan fasilitas yang luar biasa ya oleh pemerintah. Kemudian dari mulai pusat sampai tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa ada anggaran untuk pemberdayaan perempuan ya Bu Ima. Jadi ini harus kita support benar. Bagaimana perempuan hari ini sudah tidak bicara lagi tentang pernikahan usia dini. Maka perempuan harus pintar, bisa menyelesaikan sekolahnya. Hari ini sudah perempuan tidak boleh mengatakan bahwa saya masih kekurangan gizi misalnya. Sehingga menyebabkan bayinya menjadi stunting. Jadi hari ini apapun kita bisa beli ya. Kalau sekarang kemudahan luar biasa, jadi jangankan hanya mau pesan makanan, mau pesan jepit rambut pun itu bisa ya. Bisa COD juga ya Bu ya? Bisa COD juga. Nah artinya sudah tidak ada alasan. Kemudian hari ini juga perempuan tidak boleh mengatakan bahwa oh saya tidak ada kesempatan untuk bisa berkiprah di dunia legislatif, kemudian birokrasi, kemudian di yudikatif, semua sudah disupport. Bahkan dengan undang-undang bahwa aturan 30% perempuan harus masuk di dunia politik dari mulai struktur kepengurusan sampai kepada pencalonan semua sudah di backup. Artinya ini hanya kembali kepada perempuan itu sendiri. Ayo kita semangat bagaimana menatap masa depan bahwa kita harus mengatakan perempuan juga bisa setara dengan laki-laki. Perempuan juga bisa setara dengan laki-laki ya. Bu Ima bagaimana betul. nih Bu sebagai ketua DWP nih. Bagaimana kiprah dari istri-istri ASN sampai saat ini dalam dunia pendidikan dan sebagainya begitu Ibu? Ya, terima kasih Mbak Ani. Sekarang ini IT sudah luar biasa. IT sudah berkembang luar biasa agar kaum perempuan ini tetap eksis dan tetap bisa berkiprah. Harus mengupgrade kompetensi apapun itu sesuai dengan potensi masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Kenapa? Agar tidak tergerus oleh zaman. Mau kita sekarang misalnya di bidang pendidikan, cara mendidik anak, luar biasa kita bisa browsing-browsing di dunia maya. Ya betul ya Ibu? Mau di bidang ekonomi, mau pintar di bidang ekonomi, kita browsing-browsing di bidang ekonomi. Semuanya kita harus bisa kita lakukan. Karena apa? Kita tidak bisa menolak kemajuan zaman. Tapi jangan sampai kita menjadi korban oleh kemajuan IT yang sekarang. Jadi kita harus betul-betul bijak terkait dengan penggunaan IT. Mungkin ini Mbak. Jadi tidak ada alasan bagi perempuan manapun untuk ketinggalan di bidang digital ya Ibu. Betul, ya. harus mengupgrade Mbak. Harus mengupgrade ya. Oke. Kalau dari sisi agama bagaimana Ibu? Kalau dalam sisi agama, perempuan itu kan yang pertama mempunyai yang namanya wajibatud diniyah. Perempuan harus punya kewajiban dalam beragama. Ya. Kita di dalam agama sudah diberikan tuntunan bagaimana menjadi perempuan yang solihah. Ya. Bahkan Rasulullah menggariskan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan yang solihah. Solihah ini kan bukan hanya dalam sisi ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perempuan juga punya kewajiban yang kedua yaitu namanya wajibatus syahsiyah. Kewajiban untuk diri sendiri. Perempuan yang solihah, rajin ibadah, tapi tidak bisa merawat tubuhnya, itu sudah bukan zamannya sekarang. Jadi yang dikatakan inner beauty itu yang muncul dari dalam dan yang nampak dari luar. Secantik apapun orang tetapi kemudian dia tidak menjaga bagaimana aura cantiknya itu terjaga. Misalnya contohnya kalau di Madura supaya badannya tidak bau, misalnya ya rajin minum jamu. Misalnya ya, karena di Sumeneb ini kan daerah keraton yang masih tradisi minum jamu itu masih kuat. Kemudian bagaimana berpenampilan yang baik, walaupun pakaian tidak harus mewah kan, baik, bersih, wangi, itu kan yang kita inginkan. Itu yang dikatakan wajibatus syahsiyah, kewajiban untuk diri sendiri. Kemudian perempuan itu juga punya kewajiban wajibatul ilahiyah. Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersosialita dengan orang lain, tapi juga dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Begitu juga misalnya kita ketika berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak kita, menjadi perempuan yang solihah. Baik dalam bersikap, baik dalam berperilaku, baik dalam kita bersama-sama, baik ketika kita mengadakan acara, semua harus dijaga. Itu yang dinamakan adalah perempuan yang solihah. Kemudian perempuan juga mempunyai peran wajibatul ijtima. Perempuan itu mempunyai kewajiban untuk berkumpul. Jadi tidak boleh karena dia menganggap saya ini ingin menjadi perempuan yang solihah. Saya sudah di dalam kamar aja. Ada tetangganya yang sakit nggak nyambangi. Tidak bersosialisasi gitu ya. Iya. Ada kemudian orang yang meninggal dia tidak takziah. Itu juga bukan. Ya yang dimaksudkan perempuan yang solihah dia juga mempunyai kewajiban ijtimaiyah. Berkumpul misalnya di organisasi keagamaan, ya. Saya yakin kita semua yang ada di sini ada yang aktif di organisasi pendidikan, organisasi ya seperti Dharma Wanita, PKK, GOW, Muslimat, Fatayat, Aisyah misalnya. Kegiatan-kegiatan itu adalah untuk saling mengasah diri dan untuk kita bisa saling berbagi. Bukan hanya berbagi rasa ya. Kalau perempuan ini biasanya kan yang sering berbagi rasa nih cerita-cerita. Ya cerita-cerita. Iya, tapi saya pengennya ibu-ibu berbagi rasanya cerita-cerita yang baik-baik aja. Nah, kalau harus yang positif. Baik, udah curhatnya sama Allah aja. Betul, gitu kan. Curhatnya di atas sajadah saja. Ya. Curhatnya kepada Allah saja. Kemudian perempuan itu juga punya kewajiban bagaimana menjadi perempuan yang solihah ketika dia juga bisa menciptakan solihah kebaikan itu untuk suami dan anak-anak. Nah anak-anak kita itu adalah masa depan kita. Mereka 10-20 tahun yang akan datang, mereka itu harus kita bina menjadi anak-anak yang kuat dan bukan anak-anak yang lemah. Begitu juga suami kita. Katanya ibarat pepatah,
laki-laki yang sukses itu pasti ada perempuan yang hebat di belakangnya, belakangnya, katanya. ya. Inilah bentuk kemitraan, mendoakan, mensupport, memberikan masukan-masukan kebaikan. Itu adalah kewajiban seorang istri ya. Artinya inilah pentingnya kenapa perempuan harus punya pendidikan. Jadi istilahnya suaminya curhat juga bisa nyambung gitu. Suaminya ngomongnya ke barat, istrinya jawabnya ke timur ya. Nah ini pentingnya kenapa perempuan harus punya pendidikan. Ya. Iya betul sekali. Kalau di DWP sendiri ada nggak sih Bu Ima program-program khusus begitu Bu untuk ke teknologi berbasis digital ini? Ada nggak sih? Kalau khusus berbasis teknologi masih belum Mbak. Masih belum, cuman beberapa ini kami bekerja sama dengan Kominfo. Tapi kalau dari program Dharma Wita sendiri pelaporannya sudah berbasis teknologi sebenarnya. Tapi ini kan dari pusat. Yeah. Tapi kalau untuk kabupaten masih belum. Jadi pelajaran terkait dengan teknologi. Kalau airportnya kan sudah berbasis teknologi pelaporannya. Oke. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. The Queen. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut keling wanita. Tekuk lutut di sudut keling
wanita. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya dengan Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. aku. Selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Ngulik Sumenep siang ini. Ya, masih di Ngulik yang disiarkan langsung dari VIP Room kantor Bupati Sumenep. Nah, tadi kita sebelum jeda sempat mendengarkan lagu ya Bu Wabub. Wanita dijajah pria sejak dulu. Zaman dulu Kata itu. Bu Wabub sudah nggak ada lagi itu ya penjajahan-penjajahan. Gimana ini Bu, menyikapi hal ini? Sejak agama Islam itu Allah sudah memberikan aturan di dalam agama Islam bahwa yang mulia di hadapan Allah itu bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Dan itu juga diatur di dalam semua negara hari ini dengan hak asasi manusia, kemudian undang-undang kita sendiri, semua mempunyai peran serta dalam membangun negara itu secara bersama-sama. Tidak ada perbedaan apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Walaupun mungkin kasus-kasus KDRT masih terjadi ya. Ini seperti fenomena gunung es yang kadang mereka tidak ingin melaporkan walaupun terjadi kasus kekerasan dalam keluarga. Karena perempuan ini kan rasa kasih sayangnya sangat tinggi ya. Ketika misalnya dipukul oleh suaminya, dia rela untuk hanya menangis kepada Allah. Kemudian dia juga tidak berani untuk menyampaikan kepada siapa-siapa karena takut itu dianggap aib keluarga. Andai pun misalnya kemudian tetangganya yang menyampaikan atau melaporkan kepada orang lain, perempuan itu sebagai seorang ibu akan selalu mengatakan bahwa sudahlah saya maafkan. Nah, itulah kemuliaan seorang perempuan. Tapi hari ini saya melihat bahwa lagu yang tadi sudah disampaikan sudah mungkin zamannya berubah ya. Tidak ada lagi penjajahan untuk perempuan, kemudian perempuan itu menjadi perempuan-perempuan pemimpin, baik perempuan pemimpin dunia atau perempuan pemimpin di Indonesia ya. Sudah ada gubernur, ada beberapa gubernur perempuan di Indonesia seperti Ibu Khofifah. Di Jawa Timur sendiri ada 9 perempuan yang memimpin menjadi kepala daerah ataupun wakil kepala daerah se-Jawa Timur. Ada 9 perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan zaman sudah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mulai bisa mengaktualisasi dirinya menjadi perempuan yang semakin berdaya dan semakin hebat. Tentunya tetap harus menjaga perempuan itu dengan penuh rasa kasih sayang, harus menunjukkan rasa kasih sayangnya itu melalui program-program dan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah masing-masing. Jadi sekarang memang kedudukan perempuan dan laki-laki sudah sama ya, tidak ada penjajahan dalam bentuk apapun gitu Bu Abub ya. Baik Bu Ima, ini tindakan preventif seperti apa Ibu yang bisa dilakukan oleh para kaum perempuan ini untuk melindungi atau memproteksi dirinya di masa kini Bu? Iya, karena tuntutan zaman sekarang, jadi perempuan itu saya tadi udah nyampaikan harus mengupgrade kompetensi apapun itu agar tetap eksis ya. Kenapa? Sekarang ini ibu-ibu dengan berkembangnya zaman, saya lihat sudah strong semua. Sudah strong semua jadi Wonder Woman. Jadi dari politik banyak terwakili dari kaum perempuan,
kemudian bidang ekonomi, pemerintahan juga luar biasa. Terkait dengan ini tadi lagu yang memang itu mungkin lagu fenomenal di zamannya itu, betul, Bu. Tapi memang sekarang dituntut karena kemajuan zaman harus memang betul-betul mengupgrade kompetensi terkait dengan apapun itu agar bisa tetap eksis. Kemudian terkait dengan kegiatan di Dharma Wanita. Jadi kami sudah melaksanakan terkait dengan peningkatan kompetensi, apakah itu dari skillnya ataupun sayangnya. Jadi semua insya Allah kami lakukan untuk kemajuan anggota Dharma Wanita kami. Oke, baik. Nah, dengan adanya teknologi, perempuan juga tentu dapat menikmati kesibukannya sekaligus juga mengeksplorasi dirinya ke dunia yang luas begitu tanpa harus mengorbankan perannya sebagai ibu di dalam rumah tangga. Dan secara fisik perempuan memang berada di rumah barangkali ya, namun dunianya memang tanpa batas begitu. Jadi kita bisa membantu perekonomian keluarga dengan media sosial, dengan juga ikut bekerja, belajar, memperluas koneksi, dan juga yang bisa dilakukan tanpa keluar rumah banyak hal ya tentunya dengan berbagai layanan teknologi yang seperti kata Bu Ima tadi memang kita harus pandai-pandai mengupgrade diri. Betul. Begitu ya. Bisa sesuai lancar dari rumah. Lancar dari rumah ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah seperti apa sih Ibu ini peran perempuan dalam mendidik generasi di era revolusi industri 4.0 ini? Bu Ima barangkali. Ya dengan kemajuan zaman 4.0 seperti sekarang ini pertama akhlak ya. Akhlak itu wajib. Akhlak wajib kenapa? Ini sekarang di sekolah semuanya serba IT. Kadang-kadang kalau dulu pelajaran budi pekerti itu ada. Dulu. Sekarang, PMP ya Ibu ya dulu ya? Iya. Jadi bagaimana kita harus menghormati orang yang lebih dewasa. Bagaimana kita harus berbakti pada orang tua. Bagaimana kita harus berteman itu dulu ada. Nah mungkin ini sekarang berkembangnya teknologi kemudian kurikulum. Akhirnya apa? Ini harus menjadi PR, harus orang tuanya ini. Orang tuanya yang harus lebih perhatian kepada budi pekerti anak. Terkait dengan perkembangan teknologi memang ibu-ibu harus bijak dalam hal ini. Jadi mendampingi anak-anak. Jadi anak-anak jangan tinggal sendiri, main gadget dan lain sebagainya. Karena apa? Semuanya bisa dibuka dengan gadget. Jadi ibu-ibu harus bijak dan juga kita harus bisa memfilter terkait dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Kalau ini dilaksanakan sesuai dengan ini manfaatnya luar biasa. Tapi juga ada mudaratnya kalau bisa disalahgunakan. Terutama dengan kaitannya dengan perkembangan anak yang masih belum tahu. Ini apa, hanya mengikuti bagus, lucu, enak dilihat hal seperti ini. Jadi ibu-ibu di rumah harus betul-betul memang memprotek anak-anak terkait dengan ini. Jadi harus pintar-pintar mendampingi anak-anak kita. Oke. Kalau untuk peran perempuan dalam perspektif Islam di masa kini seperti apa Ibu Khalifah? Saya melihat bahwa hari ini jadi orang sudah mulai familiar ya dengan kegiatan-kegiatan pengajian, mungkin bukan hanya secara offline tetapi secara online juga. Bahkan saya melihat bahwa perkembangan seperti untuk tanggung jawab dalam keluarga yang sudah mulai berbagi. Artinya mereka itu dalam mencari nafkah. Kalau sebelumnya mungkin hanya laki-laki saja. Tapi hari ini ibu-ibu sudah punya semangat untuk membantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui pendapatan yang bisa didapat dari hasil berkarya ataupun mempunyai produk-produk UMKM dari rumah masing-masing. Nah dari data yang ada di Indonesia ya, dari sumbangan pendapatan perempuan ini naiknya luar biasa. Dari 34,7% di tahun 2012, hari ini sudah 37,17% di tahun 2022. Artinya UMKM kan sudah sangat pesat. Sehingga pendapatan di dalam keluarga tidak hanya fokus kepada bagaimana suami yang mencari nafkah, tetapi istri juga ikut membantu meringankan tugas suami di dalam keluarga. Dalam artian kemudian bukan
berubah peran, artinya kemudian perempuan yang mencari nafkah, kemudian yang laki-laki tidak mencari nafkah. Tetapi keduanya saling beriringan, berimbang untuk bagaimana di masa yang sangat sulit ini ya, setelah masa pandemi yang luar biasa, memang kita harus berjibaku untuk mengembalikan kembali new normal lagi. Ini harus butuh peran bersama antara suami dan istri agar pendapatan di dalam keluarga itu bisa saling teratasi, dan tentunya yang menjadi tujuan utama bagaimana anak-anak kita pendidikannya bisa terjamin, kesehatannya bisa terjamin, dan di masa yang akan datang tentunya anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses. Insya Allah, amin. Ya, amin. Baik, kita juga akan memberikan kesempatan kepada audiens yang hadir di sini untuk bertanya barangkali kepada kedua narasumber saya. Silahkan. Ya, silakan Ibu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan nanti ya sesi tanya jawabnya ya. Dan Bu Khalifah, bagaimana Ibu kita sebagai perempuan untuk bisa memanage nih Bu, keluarga, pekerjaan, beribadah, itu supaya seimbang dan balance tuh caranya seperti apa Ibu? Iya, hari ini sudah banyak perempuan yang aktif ya, bukan hanya di ranah domestik aja, di rumah tangga tetapi juga di ranah publik. Kita melihat mungkin kalau di ranah publik ya, ini alhamdulillah ada di tengah kita juga Ketua LPPR RI Kabupaten Sumeneb, Ibu ya, seorang perempuan yang saya juga, beliau sangat aktif. Kemudian ada Bu Ima yang selain bukan hanya mendampingi keluarga, tetapi juga punya peran di GOW. Kemudian saya sendiri mungkin sebagai tokoh masyarakat, tokoh pesantren, ketua muslimat, dan hari ini saya diamanahi sebagai wakil bupati. Tentunya memang manajemen waktu itu yang paling terpenting. Bagaimana bahwa waktu kita yang sedikit itu berkualitas dan diniatkan untuk ibadah. Itu. Jadi mungkin ada orang yang bertanya, tidur itu paling sedikit 8 jam katanya ya. Tapi saya alhamdulillah selama saya aktif, sejak saya masih gadis sampai hari ini sudah bercucu ya, cucu saya sudah 7. Tidur saya itu dalam satu malam tidak kurang dan tidak lebih dari 2,5 jam sampai 3 jam. Masya Allah. Dan insya Allah itu selalu kita niatkan untuk ibadah. Artinya ketika kita bangun tidur kita sudah mulai memanage kapan kita harus menyapa anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sekarang kita sangat diuntungkan dengan adanya Android ya. Walaupun kita jauh tetapi dengan kedekatan hati kita dibantu dengan teknologi kita bisa video call ya, menyapa. Dan jangan lupa kepada ibu-ibu, setiap kita menyapa tunjukkan bahwa kasih sayang ibu itu sepanjang masa ya. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Begitu juga kepada suami, mungkin yang masih punya keluarga ya, sapalah keluarga itu dengan kasih sayang. Bukan karena Bu Nyai saya sudah bukan pengantin baru, masa saya sudah tua, nggak malu mau bilang sayang kepada suami misalnya. Bahasa cinta, bahasa sayang itu harus disampaikan sepanjang masa. Seperti Rasulullah selalu menyampaikan kepada Siti Aisyah ketika bertemu, ya Humaira, wahai istriku yang cantik yang pipinya kemerah-merahan. Ya, so sweet banget ya. Begitu juga dengan suami mungkin ya, istri kita sudah membantu kita di rumah, merawat anak-anak, merawat rumah, kemudian memberikan yang terbaik untuk kita. Ya tidak ada salahnya lah seorang suami walaupun dalam kondisi capek sampai di rumah menyebutkan bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa sayang. Itulah bagian bagaimana kita merawat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Intinya adalah manajemen waktu, dan itu semuanya menurut Bu Wabub harus
kita niatkan dengan ibadah ya Ibu. Iya, dan tentunya ibu-ibu ini kan sudah terbiasa dengan memanage keuangan juga di rumah ya. Artinya ini kita sisihkan untuk persiapan anak-anak kita, mungkin ada keperluan mendadak. Kemudian ini untuk kesehatan, yang ini untuk belanja misalnya. Sama seperti kita memanage waktu kita. Pagi hari kita harus olahraga misalnya, setelah itu kita masak. Setelah itu misalnya siang, ya namanya perempuan ingin memanjakan diri, misalnya ngajak suami, ayolah mas kita jalan-jalan yuk sebentar, makannya makan di luar. Walaupun tidak harus makan yang mewah, tapi kebersamaan itu juga harus dijaga. Kemudian kapan waktu kita harus beribadah, ya kita harus sempatkan untuk ibadah. Artinya kalau itu sudah tertata dengan baik, terjadwal dengan baik, terschedule dengan baik, insya Allah semua bisa terlewati. Dan yang paling terpenting harus pandai bersyukur dan tidak harus selalu mengurusi urusannya orang lain. Waduh. Iya, itu yang paling penting. Iya, jadi sebagian besar dari etika adalah ketika kita tidak ikut campur urusan orang. Karena urusan kita sendiri sudah banyak ya, apalagi perempuan tuh. Itu ada schedule-nya, nah di dalam otak kita. Jam segini harus begini, harus jemput anak, harus masak, balik lagi ke kantor dan sebagainya. Itu kan sudah full di pikiran ada kita. dalam bahasa agama itu Mbak, yang menyampaikan imsi fi tariqillah wala tubali ahadan fa inna likulli imri'in muhibban wa mubghidha. Jadi berjalanlah engkau di jalan Allah, niatkan ibadah, enggak usah noleh kanan kiri. Ya kita bisa pakai baju misalnya hanya 3 baju, pakailah itu enggak apa-apa, yang penting bersih, yang penting sopan, yang penting pantas ketika kita pakai. Enggak usah melirik, tetangga kita kemarin beli brokat nih harganya 2 juta. Gimana saya bisa beli mas gitu kan. Padahal suaminya akhirnya, hanya belanjanya hanya bisa ngasih 1 juta misalnya. Jangan dipaksakan seperti itu. Wala tubali ahadan. Dan enggak usah mikirin apa pembicaraannya orang. Mbak gimana sih kok setiap ketemu tasnya enggak ganti. Ya alhamdulillah saya punya 1 tas ini berharga karena memang pembelian suami saya. Misalnya bukan saya enggak mau ganti tas, tapi saya pengen bahwa kemana-mana saya bawa tas ini, saya ingin mengingat suami tercinta saya. Waduh. Padahal karena nggak bisa beli gitu aja. Jadi sosok romantis di depan orang gitu ya. Alasannya yang logis dan kita niatkan ibadah juga menyenangkan suami kita ya. Fa inna likulli imri'in muhibban wa mubghidha. Karena sebaik apapun manusia di dunia pasti ada yang nggak suka. Dan seburuk apapun orang di dunia pasti ada temannya. Nah kalau di Facebook itu kan ada like and dislike. Iya, like and dislike. Ada yang jempolnya ke atas, yang jempolnya ke bawah. Jadi nggak usah mikirin itu, ya udah bismillah kita niatkan ibadah, apa yang terbaik dalam keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan bersama-sama. Jadi apa yang bisa kita lakukan ketika seperti Ibu sampaikan tadi, ada yang nggak suka, ada yang suka begitu. Seharusnya kita berada di posisi mana dan bagaimana cara menyikapinya gitu Ibu? Iya, pertama memang bersyukur bahwa kita diberikan kondisi yang dimana kita mungkin orang itu tidak suka karena mungkin kita berada di atasnya. Tapi kita harus terus menyapa. Itu kan yang selalu disampaikan oleh Rasulullah. Tidak boleh ada rasa dendam, tidak boleh ada rasa marah. Karena marah itu akan merusak saraf kita ya. Sekali kita marah katanya ada berapa ribuan saraf yang rusak. Nah itu dia, rugi banget kan ya Bu? Rugi banget ya. Orang tidak tersenyum, ya udah kita tersenyum. Karena kita berpegang kepada Rasulullah, at-tabassum sodakoh. Tersenyum itu adalah sodakoh. Misalnya masih belum tersenyum lagi, tersenyum lagi. Ketiga kali tersenyum lagi belum tersenyum, datangi, Mbak kenapa? Mungkin punya sakit urusan gigi di rumah atau ya, apa? atau gimana, apa yang bisa saya bantu kan gitu ya. Iya. Malah kalau saya ketemu orang justru yang tidak tersenyum yang saya datangi duluan. Sehat Engki gitu kan. Insya Allah karena sapa, ramah, sopan itu akan menyembuhkan hati orang. Iya. Oke, Bu Ima gimana nih Bu? Sama ya. Jadi kita harus pandai-pandai memanage waktu. Jadi waktu yang berkualitas dengan keluarga. Kalau itu wanita karir ya kapan kita harus bekerja, kan sudah ada jadwalnya. Betul. Kapan kita harus berkumpul dengan anak-anak, dengan keluarga. Kapan kita harus pergi ke acara-acara di luar itu. Jadi harus betul-betul memanage waktu yang tepat. Kemudian juga jangan lupa
jangan melupakan kodrat. Jadi sebagai ibu apa yang harus dilakukan, sebagai istri apa yang harus dilakukan juga, dan tanggung jawab sebagai wanita karir dan juga maupun organisatoris. Seperti itu ya. Ya. Baik, yang namanya perempuan memang memiliki peran yang sangat strategis ya dalam percaturan dunia. Dan sebagai ibu rumah tangga, juga pendidik pertama bagi anak-anaknya dan sekaligus juga punya peran dalam sosial masyarakat. Nah, kesetaraan gender atau persamaan hak yang sering kali disuarakan oleh kaum perempuan tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis atau mutlak dengan laki-laki. Sebab ada hal-hal tertentu di mana perempuan itu juga tidak bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki begitu ya. Baik, closing statement barangkali saya ingin dari Ibu Khalifah dulu, silakan Ibu. Pertama saya tentunya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada seluruh para calon anggota legislatif, kemudian anggota DPD yang alhamdulillah bisa melewati masa sulit ya dalam perjuangan, dan mungkin 1-2 minggu ke depan sudah kita bisa melihat hasilnya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan yang Allah takdirkan duduk di parlemen ini nanti bisa menyuarakan hak-hak perempuan menjadi aturan-aturan perundang-undangan ataupun perda, sehingga perda dan aturan perundang-undangan itu benar-benar memperjuangkan hak-hak perempuan untuk lebih maju. Kemudian yang kedua, tentunya saya berharap bahwa pendidikan agama dalam keluarga itu tentu sangat penting. Bahwa ini menjadi fondasi dasar. Hari ini anak-anak kita mungkin tidak sama ketika kita masih anak-anak. Maka ini yang harus kita kuatkan, pendidikan agama. Saya yakin bahwa tidak semua ibu-ibu di Indonesia ini lulusan dari pesantren. Tapi hari ini kita bisa belajar, katanya Bu Ima tadi, bisa lewat media elektronik, bisa melalui digitalisasi, kemudian bisa lewat pengajian-pengajian, baik itu pengajian online ataupun pengajian yang offline. Kemudian saya juga berharap bahwa hari ini peningkatan ekonomi keluarga dalam sisi UMKM luar biasa. Saya berharap bahwa UMKM ini harus terus dipertahankan dan perempuan harus selalu punya inovasi. Jadi perempuan hari ini sudah tidak bisa monoton dengan satu kesempatan. Tapi mana kesempatan yang bisa kita lakukan, tentunya dengan tidak menyalahi aturan dan ajaran di dalam agama Islam ataupun agama yang mereka anut. Mudah-mudahan perempuan Indonesia akan selalu maju, terus berjaya, dan di masa-masa yang akan datang akan semakin banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang ada di birokrasi ataupun di yudikasi ataupun yang ada di legislatif. Terima kasih. Baik, closing statement Ibu Ima silakan. Singkat padat. Ya, boleh. Wanita tangguh tidak boleh mengeluh. Wanita hebat jangan melupakan kodrat. Wanita masa kini harus upgrade kompetensi. Ini ada sesuatu buat RRI. Pergi ke kali, ada suara-suara. Cakep. Setelah dicari-cari, dari dalam peti. Cakep. Untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Cakep. Semoga RRI selalu di hati. Baik, terima kasih. Saya juga ingin meminta closing statement dari Kepala LPP RRI Sumeneb, Ibu Agustini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Yang pertama terima kasih ini kepada wanita-wanita, ibu-ibu dan perempuan-perempuan hebat yang saat ini menjadi narasumber kita. Ibu Wakil Gubernur, Wakil Bupati, amin ya. Amin ya. Iya, Ibu Nyai Dewi Khalifah, Ibu Imas, Ketua DWP Kabupaten Sumeneb ya. Dan di Hari Perempuan Internasional hari ini tepatnya tanggal 8 Maret diperingati, kita berharap bahwa perempuan-perempuan yang ada di kabupaten, di pedesaan sekalipun itu bisa go internasional. Karena banyak sudah sekarang perempuan-perempuan kita yang bergerak di home industry itu sudah menjual produk-produknya secara online menuju ke go internasional. Saya beberapa kali juga pernah bertemu dengan perempuan-perempuan hebat seperti itu, dan ayo kita perempuan-perempuan Sumeneb sudah bisa ini melakukan hal yang sama untuk go internasional dengan segala potensi dan pemberdayaan perempuan melalui UMKM-nya. Dan ini sudah terbukti loh, Ibu Wabub juga sudah go internasional dengan jamu
ilmunya. Wah, mantap. Nah, mudah-mudahan diikuti perempuan lain. Terus yang kedua, kita perempuan nggak boleh merasa kita minder atau nggak percaya diri. Karena sesungguhnya kita itu nggak lemah. Ada potensi tersembunyi asal kita memiliki kemauan dan kepercayaan bahwa potensi itu bisa kita kelola dengan baik dan bisa menghasilkan, insya Allah keluarga nggak berantakan. Tetap seiring sejalan. Dan yang ketiga, kita pengen RRI Sumeneb ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan Kabupaten Sumeneb. Ayo kita expose apa yang kita miliki, potensi-potensi yang kita miliki untuk bisa on air, live di RRI dan menginformasikan keluar sana bahwa perempuan Sumeneb memiliki kemampuan dan potensi yang patut diperhitungkan juga baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Satu kata untuk perempuan Indonesia, Bu Tini. Ya, perempuan Indonesia harus kuat dan hebat serta tidak melupakan kodratnya. Wah, mantap. Kalau Ibu Khalifah, satu kata untuk perempuan Indonesia. Untuk perempuan harus tangguh, sabar, dan solihah. Wih, terakhir untuk Bu Ima, satu kata untuk perempuan Indonesia. Ya, harus upgrade kompetensi. Mantap. Jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi Ayah S3 selalu ya. bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil. Ayah juga dan selalu lain-lain. memberikan apa yang Semua Kak Rudi atas perlu nama dan Tuhan. inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender. Hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, tugas dan peran perempuan memang kadang lebih berat begitu ya daripada laki-laki. Apalagi kalau dikaitkan dengan pendidikan dan juga pembentukan karakter dan moral pada anak-anak mereka. Jadi peran ibu atau perempuan memang lebih berat meskipun sudah memasuki era industri 4.0. Perempuan tidak bisa meninggalkan peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, bahkan peran di lingkungan sosial masyarakat. Nah, selamat Hari Perempuan Internasional, berinvestasi pada perempuan, memperkuat kemajuan. Saya Ani Purnama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Ngulik Show edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebang terakhir bersama The Queen dan juga RRI. Sengaja aku datang ke kotamu
Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Boleh semua audiens di sini kita minta berdiri bersama. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Dan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Seperti bintang-bintang di langit, perempuan tidak terhitung jumlahnya dan memiliki keindahan masing-masing. Selamat Hari Perempuan Sedunia untuk semua perempuan yang unik dan istimewa. Di samudra terbentang katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia,